Siswa Indonesia X, selamat jumpa kembali. Pada saat ini kita akan membahas kenapa supply chain itu penting untuk menciptakan daya saing perusahaan. Kenapa perusahaan harus mengimplementasikan supply chain management untuk membuat produknya itu available dengan lebih tepat waktu di pasar, dengan harga yang lebih kompetitif, dengan kualitas yang tetap bagus di pasar. Jadi kalau kita bicara daya saing, sebenarnya kuncinya adalah bahwa produk itu available at the right place, in the right quantity, pada waktu yang tepat juga. Gitu. At least 3 hal itu harus dipenuhi. Nah, kenapa supply chain ini menjadi sangat penting? Karena seperti yang kita bahas dari awal tadi, supply chain inilah yang sebetulnya membuat produk, memproduksi barang, di mana cost akan banyak terlibat di sana, quality juga akan diciptakan atau dijaga di situ, kemudian juga kecepatan juga menjadi unsur yang penting. Jadi kalau produksi itu bisa dilakukan dengan cycle time yang lebih pendek, itu akan menciptakan kecepatan yang lebih baik. Kalau kualitasnya bisa lebih bagus, itu akan membuat quality competitiveness di pasar. Demikian juga di fase lain dari supply chain, kalau kita bicara distribusi misalnya, atau bicara penyimpanan, quality, kecepatan, maupun on-time delivery itu semua juga dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola proses-proses fisik, mengelola proses-proses yang ada di lapangan, mendistribusikan barang itu sampai ke toko, sehingga di toko barang itu tersedia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, saya akan mengilustrasikan ada satu studi yang rutin dilakukan atau sebuah kajian yang rutin dilakukan oleh Gartner. Gartner ini adalah sebuah consulting company yang setiap tahun mencoba membuat ranking perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki praktek supply chain management yang bagus. Nah, ada di situ misalnya kalau kita lihat hasil dari 2014, ada di 6 urutan pertama ada Apple, ada McD, ada Amazon yang menjual buku dan lain sebagainya secara online, ada Unilever, ada P&G, ada Samsung Electronics, dan beberapa list di bawahnya, ada 25. Jadi 6 yang saya sebutkan itu adalah 6 yang teratas. Nah, pertanyaannya atas dasar apa Gartner mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan ini sebagai perusahaan-perusahaan yang praktek supply chain manajemennya bagus? Ada 2 aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian kualitatif, yang merupakan judgement dari para expert. Mereka menggunakan expert internal mereka maupun expert eksternal. Para expert ini ditanya perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira memiliki supply chain management yang bagus. Jadi mereka memberikan judgement. Itu kira-kira 50% dari skor itu datangnya dari kualitatif judgement dari para expert. Nah, 50% lainnya itu datang dari kinerja yang bisa diukur secara kuantitatif, yang ada angkanya. Nah, 3 angka atau performance kuantitatif yang digunakan. Yang pertama adalah turnover ratio dari inventory. Turnover ratio dari inventory ini adalah mengukur kecepatan perputaran barang. Seberapa cepat barang itu bisa berputar, mengalir dari inventory, kemudian berubah menjadi sales, menjadi penjualan. Nah, kalau ada perusahaan yang inventory-nya banyak, tapi penjualannya sedikit, itu turnover ratio-nya akan rendah. Tapi sebaliknya kalau kita menyimpan persediaan sedikit tapi bisa mengenerate revenue yang besar, berarti turnover rasionya tinggi gitu. Nah, semakin tinggi turnover ratio, berarti semakin bagus kinerja supply chain perusahaannya. Karena intinya supply chain ini adalah mengelola aliran dari produk. Itu yang pertama, kinerja yang diukur. Kinerja kedua yang diukur adalah return on asset. Nah, supply chain yang bagus itu juga artinya adalah yang asetnya kecil, tapi generating revenue-nya besar. Nah, supply chain itu kan punya berbagai macam aset. Ada pabrik yang mungkin investasinya besar di situ. Ada mesin-mesin di dalamnya, ada bangunan dan lain sebagainya, sehingga aset value-nya besar. Kemudian ada kapal barangkali di situ kalau perusahaan memiliki kapal, ada pesawat, kargo, ada mungkin truk dan lain sebagainya. Ini semua adalah aset. Nah, kalau kita punya aset yang nilainya besar, tetapi revenue-nya kecil, berarti return on assetnya rendah gitu. Nah, kita kan ingin sebaliknya. Supply chain ingin punya revenue besar, walaupun asetnya tidak terlalu besar. Nah, itu yang kedua yang dilihat oleh Gartner. Yang ketiga adalah pertumbuhan revenue. Prinsipnya begini, kenapa ini juga penting bagi supply chain?
Kalau supply chain kita bagus, itu berarti produk itu selalu ada, inovasi yang kita buat itu terdeliver secara tepat waktu, sehingga akan menciptakan sales yang lebih tinggi. Ketika demand itu lebih tinggi, permintaan itu lebih tinggi, pertanyaannya mampu enggak kita mengirim barang lebih banyak sesuai dengan permintaan tadi? Mampu enggak kita memproduksi lebih banyak sesuai dengan permintaan tadi? Jadi kemampuan perusahaan untuk mengikuti ritme pasar yang meningkat ini, mendeliver produk sesuai dengan permintaan pasar yang meningkat dari tahun ke tahun, itu adalah capability yang sangat penting yang harus dimiliki oleh supply chain. Seringkali kalau kita lihat perusahaan ada permintaan naik tetapi mereka tidak punya cukup armada transport untuk mengirim misalnya. Jadi tidak mampu untuk menunjang revenue growth. Nah ini saya mau tunjukkan, jadi slide yang saya tunjukkan tadi atau ilustrasi yang saya tunjukkan tadi itu menunjukkan betapa pentingnya supply chain management untuk menciptakan daya saing bagi perusahaan.